Bayern Munich nampaknya harus mengubur mimpi mereka untuk mendatangkan winger belia andalan PSG, Bradley Barcola, pada bursa transfer musim panas tahun 2025 kali ini. Jurnalis Foot Mercato, Josu Kase, mengklaim bahwa Barcola ingin bertahan bersama Les Parisiens. Saat ini Barcola juga masih memiliki kontrak bersama Parisiens hingga musim panas tahun 2028 mendatang. Oleh sebab itu, kubu Les Parisiens tidak memiliki tekanan apapun untuk menjual pemain kelahiran Lyon, Perancis tersebut. Bradley Barcola tidak akan meninggalkan PSG musim panas ini. Ia sepenuhnya menjadi bagian dari proyek ini dan tidak berniat untuk pergi, tulis laporan Josu Kase. AC Milan belakangan ini menunjukkan minat pada Adrien Rabiot, namun tampaknya gelandang tersebut merasa puas di Prancis, meski ada rumor yang mengaitkannya. Baru tahun lalu Rossoneri tertarik pada Rabiot, tetapi sebaliknya, pemain Prancis itu pulang kampung dan bergabung dengan Marseille. Sekarang, setelah musim yang fenomenal dan dengan daya tarik Max Allegri, minat tersebut kembali hidup. Hari ini Rabiot berbicara kepada The Athletic tentang kepindahannya ke Marseille, dan dalam prosesnya, ia meredupkan rumor yang mengaitkannya dengan AC Milan. AC Milan akan segera merampungkan penandatanganan Luka Modric. Target lainnya sedang dibidik, Granit Xhaka yang bermain untuk Bayer Leverkusen. Kedatangan Luka Modric akan menjadi resmi segera setelah ia menjalani tes medis di Kroasia dan menandatangani kontrak 1 tahun. Kedatangannya adalah bagian dari rencana manajemen dan Massimiliano Allegri untuk membawa substansi, determinasi, dan kecerdasan taktis, serta pengalaman internasional dan kepemimpinan. Seperti yang ditulis La Gazzetta dello Sport, Granit Xhaka juga memenuhi kriteria ini dan sangat dihargai oleh Iglitare. Pemain 32 tahun itu terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen hingga Juni tahun 2028 dengan gaji antara 2–2,5 juta euro net per musim. Marco Arnautovic akan meninggalkan Inter Milan. Meskipun begitu, dia dilaporkan masih sangat ingin tetap bermain di Serie A setelah musim panas ini. Kontrak Arnautovic akan berakhir pada akhir Juni, dengan Inter tidak bersedia menawari sang pemain dengan kontrak baru. Bintang Austria itu akan menjadi agen bebas dalam waktu kurang dari sebulan, dan sudah bebas memulai negosiasi. Sementara itu, peluangnya untuk bertahan di Serie A terlihat suram setelah ia menolak kepindahan ke Torino Januari lalu. Granata memang mencoba merekrutnya sebagai pengganti jangka pendek untuk Dufan Zapata yang cedera. Namun, ia menolak pindah ke Turin untuk tetap di San Siro. Penunjukan Marco Baroni di Stadio Olimpico Grande Torino bisa membuat Granata kembali menunjukkan minat pada striker veteran tersebut. Menurut kabar dari Italia, Juventus sedang berencana untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada Igor Tudor, yang telah dikonfirmasi jadi pelatih untuk musim depan. Sang pelatih asal Kroasia kini telah dipastikan akan tetap memimpin Juve untuk musim 2025-2026 mendatang, setelah Piala Dunia Antar Klub 2025 berakhir. Dengan keberhasilannya menembus Liga Champions untuk musim depan, maka opsi untuk memperpanjang kontrak untuk 2025-26 akan aktif dengan sendirinya. Namun begitu, Juve punya opsi untuk memutus kontrak dengan senilai 1 juta euro, jika mereka tetap ingin mengganti pelatih. Walau begitu, dengan telah dikonfirmasinya Tudor sebagai pelatih untuk musim depan, maka Juve kini berencana untuk menambah durasinya. Gianluigi Donnarumma dikabarkan lebih memilih untuk bertahan di Paris Saint-Germain kendati dirinya di musim panas ini menjadi target Manchester United. Menurut laporan ESPN, Gianluigi Donnarumma telah menjadi incaran Manchester United yang tengah mencari kiper baru di bursa transfer musim panas ini. Kiper Paris Saint-Germain ini muncul sebagai target potensial bagi klub Liga Primer tersebut. Namun, pemain internasional Italia ini berkeinginan kuat untuk tetap bertahan di Parc des Princes. Meskipun United telah menyatakan minatnya, keinginan Gianluigi Donnarumma untuk tidak hengkang dari PSG memaksa setan merah mengalihkan fokus. Laporan terkini mengaitkan Manchester United dengan Marc-Andre ter Stegen, dan akan menarik untuk melihat siapa yang akhirnya akan mereka rekrut di bursa transfer musim panas ini. Arsenal dan Chelsea dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda Sporting Lisbon, Ousmane Diomande. Menurut laporan dari media Portugal O Jogo, kedua klub asal London itu menunjukkan minat yang serius terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut. Selain mereka, Crystal Palace juga disebut ikut memantau situasi sang bek. Ousmane Diomande merupakan salah satu bek muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Kemampuannya dalam membaca permainan, duel fisik, dan distribusi bola dari lini belakang membuatnya diminati banyak klub top. Pindah ke Premier League akan menjadi langkah besar bagi bek asal Pantai Gading ini.
Jika transfer terjadi, tantangannya adalah beradaptasi cepat dengan kerasnya persaingan Liga Inggris. Chelsea dikabarkan telah memasukkan nama Axel Disasi dan Benoit Badiashile ke dalam daftar pemain yang akan dijual oleh mereka di musim panas ini. Chelsea bersiap melakukan perombakan besar di lini pertahanan dengan membuka pintu keluar bagi duo bek tengah asal Prancis, Axel Disasi dan Benoit Badiashile. Menurut laporan Football Insider, The Blues siap menerima tawaran untuk keduanya setelah Piala Dunia antar klub, karena mereka tidak lagi menjadi bagian sentral dari rencana jangka panjang di bawah manajer baru, Enzo Maresca. Keputusan ini menandakan perubahan strategis yang signifikan menjelang musim 2025-26, di mana Chelsea akan kembali berlaga di Liga Champions. Inter Milan dilaporkan sangat serius membidik Rasmus Højlund. Striker Manchester United tersebut kini berada di puncak daftar pemain yang ingin didatangkan. Ruben Amorim, pelatih Manchester United, tidak melihat Højlund sebagai opsi berkelanjutan dan kemungkinan besar akan menyetujui kepergiannya. Sebagai hasilnya, peluang kembalinya mantan bintang Sturm Graz ini ke Serie A semakin meningkat pesat. Jika Højlund bisa mendapatkan kembali performa terbaiknya seperti di Atalanta, ia akan jadi rekrutan yang sangat besar bagi Nerazzurri. Manchester United dikabarkan meminta biaya transfer sekitar 45 juta euro, meskipun Inter dikabarkan lebih memilih kesepakatan pinjaman awal dengan opsi pembelian. Everton dan Newcastle United menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Jack Grealish dari Manchester City. Jack Grealish semakin dekat dengan pintu keluar Manchester City menyusul indikasi kuat bahwa ia tak lagi masuk dalam rencana utama Pep Guardiola. Gelandang kreatif asal Inggris itu tak disertakan dalam skuad City untuk Piala Dunia antar klub, sebuah sinyal jelas yang mendorongnya untuk mencari klub baru demi menit bermain reguler. Dilansir dari Football Insider, Everton dan Newcastle United kini menjadi dua kandidat terdepan dalam perebutan tanda tangannya. Kedua klub Premier League tersebut melihat Grealish sebagai tambahan yang mampu memberikan dampak instan, meski gaji besarnya menjadi kendala utama dalam proses negosiasi. Arsenal dan Chelsea tengah terlibat dalam persaingan panas untuk mendatangkan Jorel Hato, bek muda sensasional milik Ajax. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencuri perhatian banyak klub elit Eropa berkat kematangannya di usia belia dan performa gemilang bersama klubnya. Menurut laporan dari pakar transfer terpercaya Fabrizio Romano, Chelsea menjadi klub pertama yang mengajukan ketertarikan resmi terhadap Hato. Namun kini, Arsenal juga telah ikut serta dalam perburuan, memulai pembicaraan awal dengan pihak Ajax. Meski diskusi masih dalam tahap awal, ketertarikan kedua klub ini menandakan nilai tinggi yang dimiliki Hato di mata para pengamat. Salah satu prioritas Max Allegri adalah memperbaiki pertahanan AC Milan, dan pemain Arsenal menjadi target utama. Dia adalah Alexander Zinchenko di sayap kiri. Tare sudah mengerjakan posisi bek kiri masa depan dan kandidat utamanya adalah Alexander Zinchenko. Dalam hal level permainan dan pengalaman, dia sangat kuat. Pep Guardiola menemukan bakatnya sebagai bek kiri di Manchester City, kemudian dia memutuskan untuk pindah ke Arsenal, di mana setelah 2 tahun positif, musim lalu ia kehilangan posisi dalam hierarki Mikel Arteta. Zinchenko punya kontrak dengan Arsenal hingga Juni tahun 2026. Nilai pasarnya saat ini sekitar 22 juta euro dan ia menerima gaji sekitar 7,5 juta euro net per tahun. Masa depan winger internasional Jerman, Leroy Sané, bersama Bayern Munich secara perlahan mulai terungkap. Sané, yang kontraknya bersama Bayern akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, itu diyakini akan segera hengkang dan bergabung bersama klub raksasa asal Turki, Galatasaray. Menurut Fabrizio Romano, The Athletic, dan Sky Sports di Jerman, Sané telah menyetujui kontrak selama 3 tahun dengan Galatasaray. Ia akan mendapatkan upah bersih sekitar 15 juta euro, atau setara dengan 282 miliar rupiah per tahun. Sané juga dilaporkan akan memperoleh bonus yang cukup signifikan saat bergabung bersama klub berjuluk Cimbom Aslan tersebut. Atletico Madrid hanya tinggal selangkah lagi untuk menuntaskan transfer Theo Hernandez dari AC Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini. Theo Hernandez dikabarkan telah mencapai kesepakatan persyaratan pribadi dengan Atletico Madrid. Langkah ini menandai kemajuan signifikan dalam kepindahannya ke klub raksasa Spanyol tersebut. Atletico sendiri telah menunjukkan keseriusannya dengan menaikkan tawaran mereka kepada AC Milan dari 15 juta euro menjadi mendekati 20 juta euro, sebuah angka yang diperkirakan akan segera merampungkan proses transfer ini.
Pemain berusia 27 tahun itu baru-baru ini menolak tawaran menggiurkan dari klub Liga Pro Saudi, Al Hilal, menegaskan prioritasnya untuk tetap berkompetisi di panggung Eropa selama masa puncak karirnya. Juventus akan mengejar gelandang Inter Milan, David Fratesi, jika mereka gagal mendatangkan Sandro Tonali pada musim panas ini. Juventus kembali mengincar Sandro Tonali dengan harapan bisa membawanya pulang ke Serie A dari Newcastle United. Namun, keinginan Juventus dipersulit oleh komitmen Newcastle yang enggan melepas pemain kuncinya. Sebagai langkah antisipatif, dilansir dari Il Bianconero, Juventus kini juga mempertimbangkan David Fratesi sebagai alternatif. Gelandang Inter Milan itu sempat menjadi incaran Bianconeri ketika masih berseragam Sassuolo, namun saat itu ia memilih bergabung dengan Nerazzurri. Kini, situasi Fratesi di Inter disebut kurang nyaman, membuka peluang bagi Juventus untuk menghidupkan kembali minat mereka. Arsenal terus berburu pemain untuk memperkuat skuad mereka musim panas ini. Terbaru, klub asal London Utara itu dikabarkan tertarik merekrut Anthony Elanga dari Nottingham Forest. Namun, langkah tersebut tak akan mudah karena Forest mematok harga selangit untuk pemain andalannya. Menurut laporan TBR Football, Arsenal serius mengamati perkembangan Anthony Elanga dan mempertimbangkan untuk memboyongnya ke Emirates Stadium. Namun, Nottingham Forest dikabarkan hanya akan melepas winger lincah itu dengan harga lebih dari 60 juta pound. Selain Arsenal, Newcastle United juga dilaporkan meminati Elanga. Ini menandakan bahwa persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Swedia itu akan sangat ketat. Nama Nico Williams kembali menghiasi rumor transfer musim panas ini. Winger lincah milik Athletic Bilbao tersebut dikabarkan semakin dekat bergabung dengan raksasa Bundesliga, Bayern Munchen. Sebelumnya, Williams memang sudah masuk radar banyak klub top Eropa. Namun kali ini, kabarnya ia mulai menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk pindah ke Jerman, sebuah langkah yang bisa mengubah arah karirnya. Upaya Bayern Munchen memperkuat lini depan mereka mendapat angin segar. Nico Williams dikabarkan sudah menyatakan minatnya untuk pindah ke Allianz Arena pada musim panas ini. Laporan dari Sky Germany mengklaim bahwa sang pemain menunjukkan ketertarikan kuat untuk bermain di Bundesliga. Bahkan, ia sudah memberikan lampu hijau kepada pihak Bayern untuk memulai pembicaraan lebih lanjut. Real Betis membuka pintu untuk mempertahankan Anthony secara permanen. Sang winger tampil impresif selama masa peminjamannya. CEO klub, Ramon Alarcon, mengonfirmasi bahwa mereka sedang berupaya mewujudkan transfer ini. Meskipun kontraknya masih terikat dengan Manchester United, sang pemain telah beberapa kali menyatakan kebahagiaannya bermain di Spanyol. Kini, Betis mencoba bergerak perlahan dalam negosiasi. Mereka ingin memulangkan Anthony secara permanen. Manchester United dikabarkan menetapkan harga 32,5 juta pound untuk melepas Anthony. Angka itu menjadi batas minimal agar klub tidak mencatatkan kerugian dari transfernya dari Ajax. Arsenal dilaporkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan striker Sporting Lisbon, Victor Gyökeres, setelah menggelar pertemuan penting dengan sang agen. Situasi panas yang tengah terjadi antara Gyökeres dan pihak klub membuat sang pemain kini sangat ingin hengkang ke Emirates Stadium. Dalam laporan dari media Portugal, A Bola, Arsenal disebut telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan agen Gyökeres. Pertemuan tersebut membahas secara rinci soal persyaratan pribadi dan nominal transfer, yang kabarnya akan segera disusul dengan proposal resmi dalam hitungan jam. Gyökeres sendiri disebut sangat antusias untuk bergabung dengan Arsenal dan merumput di Premier League.